Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurul Aini SPD, calon guru penggerak angkatan 11 asal SDN Cemerlang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Seperti yang kita ketahui, nilai guru penggerak itu yang pertama, berpihak pada murid. Yang keduanya mandiri, 3 reflektif, 4 kolaboratif, dan 5 inovatif. Jika saya seorang guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai among, saya akan memfasilitasi pembelajaran murid saya agar sesuai dengan kebutuhan mereka serta kekuatan kodratnya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid serta mengutamakan keberpihakan pada murid, sehingga mereka akan tumbuh secara holistik baik secara emosional, spiritual, sosial, fisik, serta intelektualnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu pertama, pembelajaran yang sesuai dengan zamannya siswa saat ini, yaitu pembelajaran dengan berbasis teknologi. Nah, di sini bisa dalam proses pembelajarannya, bisa juga dalam asesmennya, di mana saya pernah melaksanakannya dengan bentuk quizzes, quiz online, kemudian saya juga menggunakan aplikasi Canva untuk anak-anak belajar membuat poster, komik, dan sebagainya. Yang selanjutnya, lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Karena lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar, maka di sini siswa yang mengeksplor sendiri, siswa yang menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini didasarkan pada masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana banyaknya sampah-sampah anorganik sehingga siswa membuat suatu karya berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian, yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu pada konten materinya, di mana disesuaikan dengan peserta didik dan juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar peserta didik pula. Ada yang secara visual, ada yang audio, ada juga yang audio visual dan kinestetik. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu mandiri. Sebagai seorang pendidik yang harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, saya akan selalu berusaha untuk memunculkan motivasi dalam diri saya untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, menggali setiap potensi yang ada pada diri saya untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri saya, memiliki inisiatif, serta terbuka terhadap masukan dari orang lain. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, aktif dalam mengikuti dan mengembangkan komunitas belajar, baik di intrasekolah maupun luar sekolah. Yang selanjutnya, yaitu aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalan yang diselenggarakan oleh BBGP dan ada pula yang dari PMM mengenai topik-topik yang ada pada PMM secara mandiri. Nilai yang selanjutnya adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, sudah seharusnya saya memiliki pemikiran yang terbuka dan selalu mengevaluasi serta merefleksi terhadap setiap hal yang saya lakukan. Dengan kegiatan evaluasi dan refleksi ini akan membuat saya senantiasa memaknai setiap apa yang sudah terjadi, belajar dari kekurangan, serta memperbaiki kekurangan dari sebelumnya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, memanfaatkan hasil supervisi baik itu dari kepala sekolah maupun pengawas sekolah dan menerima feedback dari murid sebagai bahan perbaikan dan juga masukan-masukan dari teman sejawat sebagai perbaikan pembelajaran ke depannya. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Salah satu kompetensi seorang guru adalah kompetensi sosial. Dalam upaya memenuhi kompetensi tersebut, saya akan berusaha untuk membangun kerjasama atau berkolaborasi yang positif dengan semua pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Nilai kolaboratif yang akan saya kembangkan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan baik, saling ketergantungan yang positif, sehingga membangun rasa saling percaya dan menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua untuk menyukseskan kegiatan sekolah. Diadakan berbagai rapat dan juga saling tukar pendapat untuk suksesnya kegiatan-kegiatan yang diperingati di sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kami saling bertukar pikiran mengenai pembelajaran di kelas kami. Berbagai solusi ditawarkan dan juga apa permasalahan yang kami hadapi. Di sini kami brainstorming untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Dan juga selain kolaboratif dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, kami juga bekerja sama dengan pihak luar sekolah seperti dengan Rumah Budaya Sukuraga atau berbagai home industry yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan sumber belajar bagi peserta didik. Nilai selanjutnya yaitu inovatif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus terus berinovasi dalam menjawab tantangan zaman. Saya harus bisa memunculkan ide-ide baru yang segar, yang dapat memberikan warna dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran, serta saya harus pantang menyerah dalam proses penemuan ide-ide baru tersebut. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat bahan ajar, video pembelajaran, dan media yang sesuai dengan karakteristik murid. Nah, di sini contohnya saya membuat berbagai video pembelajaran dalam channel YouTube saya. Kemudian saya juga membuat komik tentang materi IPAS untuk anak kelas 5. Kemudian di sini juga asesmen yang saya lakukan itu berbasis teknologi dengan menggunakan Quizizz, dengan menggunakan Kahoot dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga saya menggunakan membuat asesmen dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman murid seperti tadi, dan juga disesuaikan dengan karakteristik dari murid saya, yaitu yang sedang bergerak. Jadi saya membuat permainan untuk mancing soal dengan menggunakan soal-soal matematis dan menggunakan level-level tertentu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.